aplikasi atau muncul berbagai macam sekarang aplikasi dengan berbagai macam bentuk, tetapi yang ditawarkan sama, itu berjamur aplikasi atau program atau tawaran itu yang berhubungan dengan, nih orang muda biasanya tertarik investasi. Wah, itu banyak macam, ayo dimulai investasi dari 10.000 rupiah. Wah, ada investasi, ada iklan reksadana, ya, ada juga macam-macam tuh ya, banyak di aplikasi. Pokoknya bagaimana supaya orang-orang muda atau pekerja-pekerja muda itu bisa, nah ini kata yang tren sekarang ini, bisa financial freedom. Wah, itu, atau bahasa kitanya bebas finansial, bebas secara finansial. Mungkin kita ada yang tahu ya, tapi juga ada yang oh ternyata ada istilah itu ya. Sekarang orang muda, banyak pekerja-pekerja muda itu kerja belum seberapa, mikirnya sudah financial freedom, bebas biaya. Apa itu bebas biaya atau financial freedom? Kalau saya cari, artinya adalah financial freedom ketika orang tidak bekerja, tetapi investasi atau aset yang dia miliki itu bisa menghasilkan setara dengan gajinya atau 2 kali lipat dari gajinya. Itu arti dari financial freedom. Maka nggak usah kerja. Ah, itu kan ciri khas tuh ya, zaman sekarang udah pindah sana pindah sini, nggak usah bertahan lama, udah pokoknya nggak usah kerja, nggak usah berjuang, nggak usah berbuat sesuatu, yang penting saya enak, financial freedom. Itu baru muncul sekarang. Tapi kalau kita lihat bacaan Injil tentang orang yang punya banyak hasil dari ladangnya, dia menyatakan dia pengen financial freedom nih. Ini financial freedom zaman dulu, bebas biaya zaman dulu. Apa yang ia katakan kepada jiwanya? Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nih, financial freedom zaman dulu nih. Udah, pokoknya tenang, nggak usah ngapa-ngapain, gandum banyak di lumbung, hasil ladang banyak, udah istirahat, tenang, makan, minum, bersenang-senang jiwaku. Saudari-saudara, ini menjadi fenomena yang ternyata terjadi pada zaman sekarang, tapi juga sudah dimulai nih pada zaman Yesus nih. Yesus memberikan perumpamaan tentang bebas financial freedom. Syukur kepada Allah kalau kita bisa financial freedom, tapi kadang-kadang malah finansialnya jebol gitu kan. Tapi lepas dari itu semua ya, kisah mengenai orang kaya ini yang menarik apa, saudari-saudaraku? Kalau kita buka kitab suci Lukas 12 13 sampai 21 bacaan Injil ini, kalau kita buka kitab suci itu ada judul yang di bold, yang dicetak lebih tebal. Judul perikop ini adalah orang kaya yang bodoh. Para ahli kitab suci menuliskan itu, memberi judul orang kaya yang bodoh. Tapi kemudian saya bermenung-menung gitu. Masa sih ada orang kaya yang bodoh? Ya, kalau kita pikir-pikir, masa sih ada orang kaya yang bodoh? Paling tidak dia pintar mengambil peluang. Paling tidak dia pintar untuk mengerjakan sesuatu, punya keahlian. Tapi masa sih kalau dikatakan di perikop ini orang kaya yang bodoh? Saya yakin orang kaya nggak ada yang bodoh. Kalau bodoh dia nggak jadi kaya. Tapi ahli liturgi, ahli kitab suci tetap menuliskan itu. Masalahnya judulnya orang kaya yang bodoh. Padahal kalau dalam kehidupan nyata orang kaya tuh ya kita semua pengen punya dan menjadi orang kaya, bisa sana punya akses ke sini sana, kalau ada keinginan bisa terpenuhi. Kita semua ingin menuju ke sana. Tapi kan ukurannya beda-beda. Kata cukupnya itu kita masing-masing berbeda-beda. Mungkin buat yang satu cukup,
buat yang lain tidak cukup, buat yang lain cukup, buat yang satu tidak cukup, berbeda-beda. Tetapi kembali lagi, kenapa dijudulkan orang kaya yang bodoh? Jawabannya ada di bagian akhir. Ketika Yesus berkata, bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri. Maka dari kalimat ini dikatakan para ahli kitab suci, orang kaya yang bodoh. Kaya nggak dilarang, kaya itu boleh, kita bekerja itu menghasilkan rezeki untuk membahagiakan, membagikan sukacita. Tetapi kenapa bisa dikatakan bodoh? Karena bagi dirinya sendiri, berhenti sampai dirinya sendiri, berkatnya berhenti sampai dirinya sendiri. Digambarkan di situ hasilnya makin banyak, apa yang dia lakukan? Memperbesar lumbungnya, betul, tetapi hanya disimpan buat dirinya sendiri, tidak memberikan manfaat yang lebih. Maka kita jangan sampai nih dikatakan orang kaya yang bodoh. Kita mau menjadi orang yang bermanfaat. Kata bermanfaat berarti bukan buat dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Saya punya keyakinan dan prinsip di mana orang semakin diberkati itu punya juga tanggung jawab untuk bermanfaat lebih banyak. Orang yang semakin diberkati itu punya manfaat harusnya kepada semakin banyak orang. Saudari-saudara, kita syukuri berkat Tuhan ini. Kita semua punya berkat Tuhan, hanya kadarnya berbeda-beda. Tetapi semua diberkati Tuhan, maka kita mau berbagi, bukan buat diri sendiri, melainkan bermanfaat bagi semakin banyak orang. Jangan sampai ya kita itu mengejar berkat buat diri kita sendiri. Kita capek, kita setiap hari berjuang mencari berkat. Kita getol, kita semangat cari berkat. Tapi kalau sudah gak punya waktu, kadangkala kita sulit atau gak semangat atau loyo untuk mencari yang memberi berkat. Nah, kita semangat cari berkat, tapi kita gak semangat mencari yang kasih berkat. Semoga kita senantiasa dikuatkan, tidak sia-sia hidup kita, memikirkan perkara yang di atas, bukan buat diri sendiri, melainkan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui